Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Abu Yazid Bastomi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 Winhas Jember tahun 2022. Dalam kesempatan hari ini akan saya sampaikan materi tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Kita harus mengetahui bahwa dalam kesempatan hari ini saling menasihati dalam Islam itu ada 3 konsep itu, yaitu khutbah, tabligh, dan dakwah. Selanjutnya, bahwasanya mari kita memahami dan membaca ayat mengenai tentang khutbah, tabligh, dan dakwah, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 dan ada surat lagi yang mana di situ kita harus melaksanakan suatu kebaikan, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang mana dalam ayat ini kita selaku umat Islam harus melaksanakan itu. Selanjutnya adalah kita membaca Al-Quran surat An-Nahl ayat 125, yang mana di sini menjelaskan bahwasanya kita harus mengambil hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kita, karena bahwasanya Allah yang sudah memberikan kita petunjuk sehingga kita bisa melaksanakan suatu kebaikan, sehingga kita terhindar dari suatu kesesatan yang sudah kita ketahui bahwasanya kesesatan itu adalah hal yang tidak dianjurkan oleh Allah, terutama agama Islam. Dalam hal ini kita akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini, bahwasanya kita adalah menganalisis bagaimana itu khutbah, tabligh, dan dakwah dengan baik. Selanjutnya adalah menganalisis ketentuan khutbah, pengertian pengelompokan khutbah dengan benar. Selanjutnya adalah bagaimana kita menganalisis ketentuan dan tata cara tabligh dengan benar, menganalisis ketentuan dakwah, dan menganalisis adab dalam berdakwah, sasaran dan tujuan berdakwah, serta syarat metode berdakwah agar bisa berjalan dengan baik. Terus menganalisis metode Al-Quran. Bagaimana kita bisa berkhutbah, bertabligh. Selanjutnya adalah kita mempraktikkan khutbah Jumat 1 dan khutbah Jumat 2 dan mempresentasikannya. Pertama, kita mempelajari dengan khutbah. Khutbah berasal dari kata khadaba yatubu khutbatan, yang berarti ceramah atau pidato. Khutbah Jumat ialah bentuk ceramah yang berisi nasihat dan wasiat keagamaan yang disampaikan setiap hari Jumat. Dan seorang khutbah itu disebut dengan khotib. Selanjutnya adalah khotib harus memenuhi ketentuan. Yang pertama adalah Islam, balik, berakal sehat, mengetahui syarat dan rukun sunnah khutbah, suci dari hadas dan najis, dan terhindar dari tercela pada masyarakat. Selanjutnya, syarat khutbah adalah 1, dimulai sesudah masuk waktu duhur. Khotib hendaknya berdiri jika mampu. Khotib hendaklah duduk sebentar di antara dua khutbah. Suara khotib harus dapat didengar dengan jamaah. Khotib harus suci, dan juga khotib harus menutup auratnya serta tertib. Selanjutnya adalah rukun khutbah, adalah yang pertama membaca puji-pujian,
alhamdulillah, membaca syahadatain, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, berwasiat tentang takwa, membaca ayat suci Al-Quran dan salah satu khutbah, dan mendoakan kaum muslimin pada khutbah kedua. Itu adalah rukun-rukun yang ada dalam khutbah. Selanjutnya adalah sunnat atau sunnah khutbah. Yang pertama adalah khutbah disampaikan di atas tempat yang lebih tinggi ataupun disebut dengan mimbar. Yang kedua, khotib menyampaikan dengan kalimat yang baik dan jelas. Selanjutnya kita pahami adalah tablik. Tablik itu berasal dari kata balago yuballigu tabligon, yang berarti menyampaikan. Menurut istilah adalah menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalil tablik adalah terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Di sini bisa kita pahami dan dalami bahwasanya adalah orang yang menyampaikan risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Dia yang harus kita pahami. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang dakwah. Kata dakwah merupakan kata dasar dari kata da'a yada'u, yang berarti seruan, panggilan, ajakan. Setelah itulah adalah setiap kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan memanggil orang atau kelompok untuk beriman kepada Allah sesuai dengan ajaran syariah dan yang ada di agama kita, agama Islam. Metode dakwah itu ada 3, yaitu bil hikmah, mau'izatul hasanah, dan mujadalah. Selanjutnya adalah media dakwah ada 3, dengan lisan, tulisan, teknologi informasi atau media sosial yang sudah kita ketahui seperti YouTube, seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter, dan juga hal-hal yang banyak yang kita sudah ketahui. Dan itu pun kita harus mengetahui bahwasanya media dakwah tujuannya adalah untuk mengajak suatu kebaikan, bukan sebaliknya. Untuk perbedaan khutbah, tablik, dan dakwah, ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah khutbah dilaksanakan dalam waktu tertentu, sedangkan tablik dan dakwah tidak ada waktu ataupun bebas. Terus ada syarat dan rukun untuk khutbah, sedangkan tablik dan dakwah tidak ada. Terus khutbah ini ada hal yang ditentukan pelaksanaannya, ya, atau waktunya, serta ada syarat untuk menjadi seorang khotib bagi khutbah. Kalau tablik adalah sebagai mubalik dan dakwah adalah sebagai seorang dai. Dan yang terakhir untuk khutbah dilakukan dengan tata cara tertentu, sedangkan untuk yang kedua tablik dan dakwah tidak, ya. Dapat disimpulkan materi-materi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan terdahulu dapat kita analisa bahwa khutbah, tablik, dan dakwah hampir sama, namun ada perbedaan di antara ketiganya. Yang paling tinggi dan paling luas cakupannya adalah dakwah. Dalam dakwah ada beberapa jenjang aktivitas, salah satunya adalah tablik. Jadi tablik itu bagian dari dakwah. Tetapi dakwah bukan sebagian dari hal-hal yang memang di situ menentukan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.